وجمع الله له بين رؤيته وكلامه مظهرا اسمه ومع اسمه تنبيها على عموم مقامه وجعله رحمة للعالمين ونورا وبنى بمولده القلوب سرورا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله
tutup dengan doa. Marilah kita dengarkan bersama-sama Mau'idhatul Hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita bersama. Al-Ustaz Bisa Mosok. Pada beliau waktu terhebat dipersilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. وقال أيضا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث من أحبني كان معي في الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirat muhtaramin, para alim, para ulama, para masyayikh, sesepuh demi sepuh yang kawula hormati, kawula taati, segenap wali santri Geraha Tafid Andamariza rahimakumullah. Ugi sedaya santriwan santriwati Geraha Tafid Andamariza, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan sore hari ini. Allah masih memberikan limpahan rahmat karunia nikmatnya kepada kita, terutama iman, Islam, dan kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama dalam satu majelis Maulidur Rasul dan Khatmil Quran sebagai perwujudan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersyukur atas diturunnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah senantiasa menambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita dunia wa akhiratan. Amin. Salawat, salam selalu dan senantiasa kita haturkan kepada baginda kita Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Para hadirin rahimakumullah, pertama-tama saya sampaikan kepada segenap wali santri Geraha Tafid Andamariza
dengan ucapan ahlan wa sahlan bihudurikum. Mudah-mudahan kedatangan panjenengan sedoyo selalu mendatangkan rahmat dan berkah kepada kita semua, juga Geraha Tahfidz Anda Marizal. Amin. Yang selanjutnya kami sampaikan ribuan terima kasih atas perhatian panjenengan sedoyo untuk memenuhi undangan kami selaku pengasuh dan pengurus Geraha Tahfidz Anda Marizal pada sore hari ini dengan satu momen kita merayakan hari kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, ibu-ibu, bapak-bapak, serta anak-anak yang sangat saya cintai, perlu sedikit kami sampaikan beberapa hal yang terkait dengan perkembangan proses belajar ataupun apa saja yang terkait dengan putra-putri panjenengan yang sudah panjenengan pasrahkan kepada kami di Geraha Tahfidz Anda Marizal. Bapak Ibu yang sangat kami hormati, pertama kami mewakili seluruh pengasuh Geraha Tahfidz Anda Marizal mengucapkan banyak terima kasih jumatan panjenengan yang sudah mempercayakan kepada kami untuk mendidik putra putri panjenengan dalam proses belajar membaca Al-Quran dan juga belajar menghafal Al-Quran di Geraha Tahfidz Anda Marizal. Sekali lagi kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, karena merupakan suatu penghormatan bagi kami mendapat kepercayaan dari panjenengan sedoyo. Yang selanjutnya perlu kami informasikan, alhamdulillah selama ini putra putri panjenengan mencari ilmu di Geraha Tahfidz Anda Marizal ini sangat menghibur dan menghidupkan tempat kami. Oleh karena itu, pengajaran dan bimbingan yang terbaik yang akan kami berikan kepada putra putri supaya kelak betul-betul menjadi putra putri Qur'ani yang mahir dan ahli dalam membaca ataupun menghafal Al-Quran, yang telah betul-betul menjunjung tinggi derajat kedua orang tuanya dan dijadikan oleh Allah bagian dari keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahlullah, ahlul Quran, hum ahlullah. Ahli Al-Quran, keluarganya Al-Quran adalah keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu, bapak-bapak yang sangat kami hormati, sedikit motivasi buat panjenengan supaya terus memberikan semangat kepada anak-anaknya untuk mempelajari semua yang terkait di dalam Al-Quran. Sebab derajat orang tua
itu juga akan diangkat oleh Allah, disebabkan karena mendidik dan memperjuangkan putra-putrinya untuk menjadi hamba Allah yang ahli di dalam Al-Quran. Para hadirin, Allah merasa malu apabila menyiksa hambanya, sedangkan dia ketika hidup di dunia selalu memperjuangkan putra putri titipan dari Allah untuk selalu mencintai Allah, dan dia putra putrinya bisa melantunkan ayat-ayat Allah, dan putra putri tersebut membaca secara fasih asma Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, aku malu untuk menyiksa hambaku, sedangkan dia secara fasih membunyikan namaku, dan dia secara terus menerus melantunkan ayat-ayatku, maka aku ampuni dosa-dosa dari kedua orang tua. Para hadirin, ini sedikit motivasi bagi kita untuk menjadikan putra putri kita generasi Quran dengan dibentengi akidah yang sangat kuat, supaya tidak goyah akidahnya. Maka dari itu di Anda Mariza juga kami mengajarkan akidah kepada anak-anak, supaya dalam perkembangan kehidupan di dunia kelak, di masa remaja dan seterusnya, tidak goyah dan tidak terpengaruh dalam ombak-ambing kehidupan dunia ini, dan menjadi semangat panjenengan sedoyo untuk selalu berjuang, susah payah panjenengan dalam memperjuangkan putra putrinya. Justru itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin, ibu-ibu, bapak-bapak, berbahagialah panjenengan sedaya jika memiliki putra ataupun putri yang bisa secara fasih melantunkan ayat-ayatnya Allah. Setiap satu huruf yang dikeluarkan dari mulut putra putri panjenengan, dan huruf itu adalah bagian dari Al-Quran, saat itu juga Allah menghapus 10 dari keburukan yang panjenengan lakukan dan mengangkat 10 derajat dari kebaikan. Ini satu huruf, hadirin. Padahal jika kita baca dari Al-Quran bermacam-macam, beratus dan beribu-ribu huruf yang dilanturkan dari Al-Quran, Allah akan mengampuni dosa-dosa hambanya yang memiliki putra putri bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Maka dari itu sifat menghibur panjenengan ini betul-betul diperhatikan untuk selalu memperjuangkan putra putrinya dalam mencari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin, ibu-ibu, bapak-bapak yang selanjutnya, panjenengan sedaya termasuk pejuang-pejuang yang meneruskan daripada perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan tidak mungkin perjuangan panjenengan saat ini menjadikan putra putri panjenengan adalah bagian dari warasatul anbiya, yaitu pewaris dari para nabi, khususnya kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk bisa meneruskan perjuangan beliau
dalam mencerdaskan umat Islam, memberikan ilmu kepada umat muslim, mengamalkan ilmu. Bukan tidak mungkin putra putri panjenengan pun bagian dari warasatul anbiya yang semuanya itu sangat menakjubkan. Oleh karena itu Bapak Ibu, dengan susah payah dan sabar, panjenengan usahakan semaksimal mungkin untuk memberikan pendidikan agama yang terbaik bagi putra dan putrinya. Pendidikan ilmu dunia secukupnya untuk bekal hidup di dunia. Tapi jangan dilupakan bahwa kehidupan abadi kita adalah kehidupan di akhirat, yang Allah akan memberikan kehidupan yang abadi. Dan sebenarnya kehidupan duniawi hanyalah sementara dan bersifat sendau gurau permainan dan merupakan tipu daya bagi manusia. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama untuk senantiasa mencari ilmu untuk bekal diri kita khususnya, dan untuk bekal bagi keluarga kita pada umumnya, dan keselamatan kita dunia wa akhiratan. Amin. Para hadirin, ibu-ibu, bapak-bapak yang sangat kami hormati, selanjutnya kami informasikan bahwasanya perkembangan dari putra putri panjenengan di tempat kami tidak sama apa yang menjadi keberhasilannya selama ini. Yang terpenting, kami sudah memberikan pendidikan yang terbaik. Bila ada titik dari suatu kelemahan dari setiap anak, selalu kami pikirkan dan selalu kami carikan cara atau metode apapun yang terbaik untuk anak-anak. Jadi juga dari kemampuan mereka, setiap anak A itu juga tidak sama kemampuannya dengan si B, begitu pula dan selanjutnya. Akan tetapi semuanya di sini secara global saya nilai cukup bagus dan cukup semangat. Bahkan sampai anak yang belum bisa membaca Al-Quran pun kita didik di sini, dan mereka alhamdulillah sebagian besar sudah berhasil menghafalkan sebagian daripada juz 30, padahal mereka belum bisa membaca Al-Quran. Ini adalah suatu kenikmatan yang panjenengan raih, yang sudah diberikan anak bisa sedikit menghafal ayat-ayatnya Allah. Dan mudah-mudahan di kemudian hari dan selanjutnya, ketika dia tumbuh mulai berpikir sebagai seorang remaja, bisa berpikir untuk bisa meneruskan hafalannya sampai ke 30 juz Al-Quran. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, insya Allah ini bersifat pemberitahuan. Di bulan Desember akhir tahun, David Anda Marizal juga punya hajat lagi, dan insya Allah lebih besar dari acara pada sore hari ini. Insya Allah kita mengadakan akhirus sana, akhir tahun, juga milad Anda Marizal yang pertama, terhadap Quran Anda Marizal yang pertama. Itu kami juga berniat mengadakan wisuda untuk anak-anak dengan kategori hafalan masing-masing. Jadi nanti ada yang kategori hafal 1 juz 30,
contohnya, ataupun sudah hafal 5 juz, kategori 5 juz, ataupun kategori nisful Quran, separuh dari Al-Quran, yaitu 15 juz, ataupun yang lainnya. Para hadirin, untuk memacu dan menyemangati sebelum bulan Desember ini, anak-anak sudah mulai saya latih untuk vaksin, dan kami mengusahakan maksimal mungkin supaya anak-anak yang betul-betul sudah dihafal dengan metode yang kami terapkan di tempat mengaji ataupun di rumah ini, supaya betul-betul diterapkan dan diawasi oleh wali santri apa programnya di rumah, sehingga anak itu walaupun dengan kondisi sekolah saat ini yang dinamakan full day, yang biasanya anak itu sudah tidak mampu untuk deres Quran atau murojaah di rumah karena capek dan tidak ada waktu, dia hanya mengandalkan di tempat ngaji. Jika metode yang saya terapkan ini betul-betul santri-santri bisa menerapkan, insya Allah akan tetap terjaga hafalannya dan akan tetap terjaga kelancarannya. Dan alhamdulillah ini sudah terbukti Bapak Ibu ya. Ada beberapa santri itu yang ketika datang di sini setelah salim dengan saya, dia langsung duduk, langsung saya murojaah sekian surat, dan alhamdulillah tanpa ada persiapan, ini sudah lancar. Ada pula santri atau santriwati yang harus membutuhkan persiapan. Ketika duduk datang, saya tanya, saya murojaah, dia bilang, Ustaz saya belum siap, saya minta waktu 15 sampai 20 menit. Itu ada Bapak Ibu. Nah ini kami juga berikan kelonggaran, dan itu memang sangat dibutuhkan bagi anak-anak tahfidz untuk menyiapkan setoran, karena setor itu bagaikan memberikan hadiah yang bagus kepada orang yang akan disetori, yaitu gurunya. Jadi setor ayat-ayat Al-Quran itu termasuk suatu hadiah kula Bapak Ibu. Kula boten kepingin nopo-nopo blas dumateng panjenengan. Kula boten kepingin panjenengan perhatikan, ngumpul-ngumpul. Kula sampaikan, kula hanya meminta hafalan anak-anak panjenengan tetap jenengan juga di rumah mengusahakan dijaga, sehingga ketika setor teng kula hafalannya ini tetap jalan-jalan lancar. Pun kula pun disukani berkat kiamat kali Gusti Allah. Kula asal setoran ayat-ayat yang lancar-lancar itu pun senang. Bapak Ibu, insya Allah itulah sedikit informasi yang saya sampaikan. Dan intinya juga ada beberapa anak di Geraha Tahfidz Quran Anda Marizal ini yang sebelumnya di rumah tahfidz atau pondok yang lain. Setelah saya murojaah, saya pelajari, ada yang jalan 40%, ada yang jalan 50%, ada yang sebagian itu lupa. Ini ada putra, ada putri juga sama, tapi tetap kita terima dan kita bimbing yang terbaik. Yang penting kula nyuwun legowo saking panjenengan untuk memasrahkan metode pengajaran kepada kami. Jadi kadang-kadang lihat rapotnya, kok diulang, gak dilanjut.
Kenapa? Nah, ini saya informasikan bahwa itu dikarenakan hafalan putra putrinya sempat tidak jalan. Kalau hafalan di buku rapot harian itu berlanjut terus, berarti anak ini apa kondisi hafalannya bagus. Tapi ada juga beberapa anak yang memang saya suruh mengulang. Dan inilah salah satu cara kami mendidik anak-anak, ya, supaya difahami dan kula suwun panjenengan sedaya betul-betul pasrah datang kula untuk memberikan pendidikan, dan insyaallah kula dengan segenap pengasuh mriki berusaha memberikan yang terbaik dumateng putra putri panjenengan sedaya. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait persiapan bulan Desember mendatang, semuanya tanpa terkecuali, semua santriwan dan santriwati Gerakan Tahfidz Quran Anda Marizal saya persiapkan seluruhnya, baik yang mukim atau mondok maupun santri-santri yang pulang. Jadi semuanya ini saya persiapkan betul-betul matang. Di pertengahan November niki badai kula uji, ya, setiap anak kula uji. Mungkin dalam 1 minggu itu saya uji, dan kalau memang kurang baik akan saya benahi supaya memenuhi target hafalan yang akan di wisuda. Ini perlu saya sampaikan. Nanti kemungkinan mulai setelah liburan itu saya kasih pembaharuan rapot, ya, pembaharuan rapot yang panjenengan nyun sewu Bu Bapak harus selalu menandatangani rapot dari putra putrinya, sehingga panjenengan itu sumerat, oh anakku saiki wis apal sakmene, murojaah sakmene, ngene lho. Jadi panjenengan boten angsal Bapak Ibu pasrah bongkok kebongkoken, ngapunten nggih, pasrah bongkok kebongkoken. Jadi sampai gak tahu ngoreksi kondisi anak wis pasrah nyel ning gurune, iki nggih boten angsal. Lah jenengan nggih terlalu mengkritik guru itu yo gak ilo. Bahasa ngoten. Jadi sama-sama berjalan, panjenengan ningali rapot nggih. Jadi di situ ada tanda tangan panjenengan di dalam buku rapot nggih. Itu untuk mengoreksi nopo belajar membaca dan menghafal dari putra putri panjenengan. Sehingga panjenengan kalau ada keluh kesah monggo rawuh teng mriki atau bisa kadang melalui telepon ya, menghubungi kula nggih saged. Tapi lek enten konsultasi niku sing sae mboten chatting WA, kadang chatting niku niku Bu Pak salah paham, salah memahami kata. Lek matur sanjang telepon utawi rawuh teng mriki mangke saged sekejo. Mungkin itu yang sedikit saya informasikan terkait semua dari mulai proses belajar putra putri panjenengan sampai metode yang saya terapkan kepada anak-anak, juga tentang persiapan wisuda dari putra putri panjenengan di bulan Desember, insya Allah tepatnya tanggal 18 Desember. Tepatnya tanggal 18 Desember ini insya Allah kalau tidak ada halangan nopo mawon kita melaksanakan wisuda tepat tanggal 8 Desember. Ibu-ibu, bapak-bapak, mungkin itulah sedikit yang kami informasikan dumateng panjenengan yang terkait
dengan anak atau putra putri panjenengan mengaji menuntut ilmu di tempat kami. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Allah mengutus panjenengan masyarakat putra putri terpilih supados ilmu kula dan guru-guru yang lain bisa menjadi ilmu yang manfaat. Niki saling terkait, termasuk yang kami keluarkan, yang kami amalkan adalah ilmu, mudah-mudahan juga bisa menjadikan ilmu yang manfaat dumateng putra putri panjenengan. Jadi kita ini saling membutuhkan, Bu, Bapak, ya, saling membutuhkan. Itulah yang kita alami di sini. Makanya kula bersyukur kula memiliki sampun panjenengan percaya untuk memberikan pendidikan pada anak. Sebaliknya, ya, panjenengan juga bersyukur putra putri panjenengan sakit ngaos dengan nyaman di tempat dimanapun. Alhamdulillah kebetulan di Tahfidz Quran Anda Rizal ini juga mereka juga sudah merasa aman, dan saya harap panjenengan tetap memacu, berikan semangat kepada putra putrinya supaya tidak lemah semangat saat nopo kadang-kadang menghafal itu ada ayat-ayat yang sulit di lisan. Kadang-kadang ada ayat yang sulit di lisan itu kadang-kadang menyebabkan anak-anak itu rasa-rasa bahasanya ngeten, Pak sulit Pak, libur sih tidak nambah hafalan. Itu sering Pak, sering. Jadi lisannya ketika itu sulit membunyikan. Nah ini yes ditungak mawon. Jadi panjenengan mendoakan selalu pada putra putrinya supaya apa yang menjadi hambatan anak-anaknya ini bisa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, terakhir saking aturullah sebelum kita tutup dengan doa. Bahwasanya seperti pondok-pondok yang lain, karena Geraha Tahfidz Anda Marizal ini tetap bernuansa aswaja dan juga tawaduk, hormat tawaduk terhadap kiai-kiai sepuh, pondok-pondok sepuh yang pada umumnya di bulan Maulid ini itu mengadakan liburan untuk santriwan dan santriwati. Jadi mulai hari Senin besok ini saya liburkan sampai hari Sabtu. Baik yang mukim maupun non mukim ini saya liburkan. Tapi yang mukim seandainya ingin tidak libur, nggih boten napa. Istilah boten mantuk, boten napa. Terus dimulai pengajian lagi, proses belajar mengajarnya mulai hari Senin. Jadi yang mukim sampai hari Sabtu, maksimalnya Minggu sore sudah ada di pondok. Itu maksimal nih. Lek kapan sampai bengi utawa Senin, nah itu ada sanksinya. Sanksinya nopo? Sak metune lisan kula. Nggih. Kadang lari-lari enten sing boten salat jamaah, Bu, Pak, nggih langsung kula tukang sanksi. Saetone nek delok jeding wayahe musuh sak dinding-dindinge kula ngosek. Iki ada himmatul aliyah untuk sholat berjamaah, termasuk datang ke pondok gurunya wis siapno program-program baru kok santrine molor, iki yo gak ilo. Jadi maksimalnya Minggu sore, maksimalnya hari Minggu sore, jangan Minggu malam yang mondok. Misalnya datang hari Sabtu atau Jumat, ya mboten napa-napa. Bagi yang tidak mondok, yang pulang
itu dimulai lagi seperti hari-hari biasanya di jam-jam yang diikuti biasanya, sebab ada yang ikut jam sore, ada yang ikut jam malam, terserah monggo, yang penting dimulai hari Senin akan datang. Sana Senin benjing, Senin akan datang. Jadi untuk sementara saya liburkan mulai Senin besok ataupun mulai hari ini sampai bertemu lagi yang mondok hari Minggu, yang tidak mondok hari Senin. Ngoten Bapak Ibu ya. Nah, selama musim liburan, nah ini panjenengan berat lho Pak Bu. Biasanya anaknya dititipno teng mriki sing murojaah kula kali mas-mase sing teng mriki. Nah, waktu di rumah iki nggih panjenengan sing napa memberi bimbingan, Nduk awale murojaah apalane didderes. Ya sampeyan ngrungokne mawon nek kapan jenengan semak ya alhamdulillah ya ngoten. Jadi kebanyakan yang dialami anak-anak penghafal Al-Qur'an itu ketika musim liburan teko nang omah gak kober deres Qur'ane, gak kober murojaah, balik ning pondok apalane kintir ning dalan maut kabeh. Kan emang Bu Pak, jenengan pun susah payah memperjuangkan dadak rayan diumbar, dolen diumbar seneng-seneng, panjenengan jak tempundi dolen rono rene kan maur Qur'ane niku 99% morak marit aparane nek pun ngantos ulang-ulangan nggih seminggu niku mawon boten diteres. Terutama hafalan yang baru-baru, hafalan yang baru-baru itu mawut keterangan ini. Napa nali saat ini musimnya udah kadang udah angin, ya mawut apal-apalane mawut, sangat disayangkan. Berkatan Bapak Ibu, sedikit informasi yang saya sampaikan terkait panjenengan kula kepalakan kula undang pada hari ini. Mudah-mudahan sedaya mawon memberikan berkah dan ridho pada Allah, dan mudah-mudahan putra putri kula panjenengan sedaya ditadosaken putra putri sholih sholihah wa ahlul Qur'an. Allahumma amin. Monggo saran-saran kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Nabi Nabi dawuh bila dihatamkan Al-Quran dan dibacakan doa khatmil Quran, itu Allah akan menurunkan 60.000 malaikat di tempat tersebut untuk ikut mengamini doa khatmil Quran. Ibu-ibu panjenengan yakin, bapak-bapak panjenengan yakin, nopo mawon panjenengan sambat nyuwun tengene Gusti Allah ketika doa khatmil Quran dibaca saat kula waos mangke, lisan panjenengan amin amin, mengamini lisan kula, tapi hati panjenengan nyuwun tengene Gusti Allah napa mawon sing panjenengan kehendaki. Insyaallah mustajabah. Napa malih wau dikiringi kali sholawat Nabi yang selalu jadi rutinitas. Jadi kula yakin kanjeng Nabi pun hadir di tengah-tengah kita. Allahumma amin. Hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa ahbabihi kiram biqada'i hajatina wa hajatikum, hajat kula, hajat panjenengan sedaya, hajat dunya, hajat akhirat, mugi-mugi diridhoi, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mugi-mugi kula nyuwun barokah doa ugi kangge Muhammad Zidan Rafiqi santriwan Anda Marizal yang saat ini sedang sakit, yang opname di Rumah Sakit Islam Ayani. Mudah-mudahan diberi kesabaran, diberikan tawakal, diangkat segala dosa-dosanya, diangkat segala dosa keburukannya, dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah dan bisa berkumpul kembali di tengah-tengah kita. Bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biridha'illahi ta'ala syai'un bina lahu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuafi wa yuhadda wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha wasallallahu min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم. واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم، واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم زينا بزينة ختم القرآن وأكرمنا بكرامة ختم القرآن وشرفنا بشرافة ختم القرآن والبسنا بخلعة ختم القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن. وارحم جميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحرمة ختم القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء. وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين وانصر زرعه ومكناءه وعساكنه إلى يوم الدين واكتب السلامة والعافية علينا وعلى الحجاج والوزاة والمسافرين والمقيمين في برك وبحرك من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليهم أجمعين.
اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم بلغ ثواب ما قرأنا ونور ما تلوناه في روح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولأرواح أولاده وأزواجه وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولأرواح جميع الأرواح آبائي وجميع إخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والمصنفين والمؤلفين والمخرجين والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وأهل بدر من الوالدين والأنصار رضي الله عنهم أجمعين ومن حضرة سلطان الأولياء السيد الشافعي عبد القادر الجيلاني ثم إلى أرواح جميع الأولياء والصالحين في أجداد الرسول أجمعين من أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الأرض والأنبياء بالأنبياء خصوصا آبائنا وأمهاتنا جدودنا وجداتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا ومشايخنا وجميع مشايخهم وأصولهم وفرعهم ولمن نقوم علينا ولمن أصال بالدعاء ثم إلى أرواحهم مجلس ختم القرآن تحفيظ القرآن الحزن Wasulihim mafirahim ugi adi kubur kula panjenengan sedaya kemawon adi kubur kula panjenengan sedaya diampuni segala dosanya oleh Allah, diterima segala amalnya oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wasyafa'ata wan ni'mata 'alaihim ببركة ختم القرآن العظيم وصلاة الرسول نحوه فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد